Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan sekalian. Di video kali ini saya akan sharing mengenai lingkungan sosial dan interaksi sosial. Nah, lingkungan sosial dan interaksi sosial di sini didasari oleh kegiatan manusia. Nah, ini di mana manusia ini akan saling berinteraksi satu dengan lainnya, dan interaksi ini antara satu individu dengan individu lainnya akan membentuk suatu interaksi yang lebih besar lagi, dan ini akan membentuk sebuah interaksi yang cukup luas akhirnya nantinya, dan membentuk sebuah kebudayaan atau lingkungan sosial. Dan terjadi interaksi ini diawali oleh komunikasi di antara dua sumber, yaitu individu dengan individu, atau individu dengan masyarakat, atau masyarakat dengan masyarakat gitu ya. Dan terjadinya suatu kontak sosial. Jadi interaksi sosial ini nanti akan menimbulkan banyak komunikasi gitu ya, dan komunikasi ini menjadi sumber atau unsur yang sangat penting dalam hal hubungannya dengan sosial masyarakat gitu, dengan bentuk kontak sosial yang nanti lebih intens lagi. Nah, interaksi ini sebetulnya diawali dengan interaksi yang konvensional, diawali sebelum teknologi itu ada, hanya interaksi individu dengan individu secara langsung. Kemudian mulai interaksi ini ada juga yang melalui tulisan gitu, atau melalui surat menyurat gitu ya. Kemudian seiring perkembangan zaman kita menemukan juga interaksi melalui perangkat elektronik seperti handphone, komputer, dan bahkan saat ini sudah terjadi interaksi sosial yang sudah lebih luas lagi, sudah mendunia gitu ya, melalui media-media sosial dengan adanya perkembangan teknologi informasi. Dan interaksi sosial ini sudah bisa dikatakan mempersempit dunia gitu ya, karena dunia yang tadinya luas, yang sulit dijangkau, saat ini mungkin hanya dengan hitungan detik kita sudah bisa menjangkau ke pelosok dunia gitu ya, dengan adanya teknologi di sosial media ini. Dan akhirnya interaksi ini menjadi cukup luas dan cukup menarik, karena interaksi banyak terjadi di media sosial ini, bentuknya berkembang gitu ya, yang dari hanya komunikasi menjadi bentuk-bentuk pengembangan sosial yang lebih meningkat lagi, misalnya untuk kebutuhan usaha, untuk kebutuhan belajar, bahkan untuk kebutuhan kenegaraan juga bisa dilakukan dalam konteks interaksi seperti ini gitu ya. Nah, manusia mempengaruhi terhadap lingkungannya, dan manusia ini menjadi faktor utama yang menyebabkan pengaruh terhadap lingkungan gitu. Tetapi sebaliknya, lingkungan pun bisa mempengaruhi manusia. Kalau kita lihat secara umum, manusia ini bisa mempengaruhi kondisi alam yang ada di sekitar gitu ya. Mungkin kalau kita di negara Indonesia kita bisa lihat ya, banyak pembangunan di sana sini gitu. Tetapi pembangunan ini berpengaruh terhadap kondisi alam gitu ya. Mungkin yang tadinya banyak hutan, banyak pohon, akhirnya berubah jadi rumah-rumah, pohon ini hilang gitu ya. Dan ini berpengaruh mungkin terhadap sumber air, terhadap lingkungan satwa dan lain sebagainya. Tapi mungkin pengaruh juga terhadap manusia akhirnya gitu. Manusia ini juga akhirnya terpengaruhi oleh lingkungan yang berubah tadi, manusianya akan berubah gitu. Yang tadinya manusia mengandalkan alam, akhirnya saat ini manusia berubah, tidak mengandalkan alam lagi gitu, tapi
berusaha berubah, misalnya mungkin sekarang sudah mengandalkan teknologi dan lain sebagainya. Jadi satu sisi pengaruh terhadap pertanian mungkin menurun, tapi di satu sisi pengaruh terhadap teknologi meningkat. Nah ini plus minus dalam kondisi pengaruh mempengaruhi. Nah konteks manusia dan konteks lingkungannya. Kemudian selanjutnya di lingkungan sosial ada keluarga, ya ini lingkungan terkecil yang membentuk sebuah interaksi ya. Dan ini pengaruh paling awal gitu terhadap terhadap sesama individunya gitu ya, terutama terhadap anak gitu ya. Nah ini lingkungan keluarga. Kemudian ada juga lingkungan di sekitar keluarga, itu mungkin masyarakat sekitar atau mungkin tetangga dan lain sebagainya gitu ya. Dan ini yang juga nanti akan berpengaruh terhadap interaksi antar individu tadi. Kemudian ada lagi masyarakat luas. Nah hubungannya dengan tadi media sosial, mungkin di masyarakat luas sekarang sudah menjadi lebih sempit lagi, karena dalam artian sempit di sini komunikasinya sudah lebih mudah dilakukan, tidak terlalu sulit. Berbeda dengan zaman dulu, mungkin komunikasi masih menggunakan surat atau menggunakan pesan dari orang ke orang, itu sulit dilakukan seperti saat ini. Dan ini merupakan perubahan-perubahan yang terjadi seiring perkembangan zaman. Selanjutnya adalah nilai. Nah, budaya nilai sendiri di sini menurut Stiman dalam Eka Dharma Putra ialah suatu yang memberi makna hidup, yang dijunjung tinggi, yang mewarnai dan menjiwai tindakan atau perilaku seseorang. Jadi ada beberapa hal yang kita lihat di sini adalah makna hidup gitu ya. Jadi nilai ini berhubungan dengan makna individu itu untuk apa sih hidup gitu ya. Di sini ada makna hidup gitu ya. Seorang mungkin memaknai hidupnya akan berbeda dengan orang yang lain gitu ya. Orang yang merasa hidupnya hampa mungkin berbeda dengan orang yang merasa hidupnya sangat ceria, sangat semangat gitu ya. Nah ini akan menjadi makna hidup dari masing-masing individu manusia. Dan makna hidup itu secara positif sebetulnya harus dijunjung tinggi, karena akan mewarnai dan menjiwai tindakan atau perilaku seseorang. Nah ini seorang itu akan dipengaruhi juga oleh nilai ini gitu ya. Semakin tinggi dan semakin positif nilai, maka individu tadi yang menjunjung tinggi dan menggunakan nilai ini akan semakin positif, semakin baik. Nah di dalam masyarakat ada nilai budaya gitu ya. Nah nilai budaya ini merupakan nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, lingkungan organisasi, lingkungan masyarakat, yang mengakar pada suatu kebiasaan, kepercayaan, simbol-simbol dengan karakteristik tertentu gitu, yang dapat dibedakan satu dengan lainnya. Nah dalam masyarakat ini ada satu nilai-nilai yang dibuat gitu dalam masyarakat gitu, mungkin bentuknya norma, aturan dan lain sebagainya. Nah terutama masyarakat adat, kalau kita sering dengar ya. Nah tiap masyarakat adat itu punya nilai-nilai budaya sendiri gitu ya, nilai budaya masing-masing gitu. Kalau kita pernah dengar mungkin masyarakat Baduy, masyarakat mungkin adat Sasak, masyarakat mungkin mana lagi ya, mungkin secara umum pun misalnya dari budaya Sunda, budaya Sumatera, budaya mana lagi itu, budaya yang ada di Kalimantan itu punya nilai-nilai tersendiri yang tertanam dalam tiap masyarakat tadi. Ataupun dalam lingkungan organisasi di suatu perusahaan atau organisasi sosial, yayasan dan sebagainya. Bentuk organisasi ini pun akan mempunyai nilai tersendiri masing-masing.
dan lingkungan masyarakat secara umum gitu ya. Masyarakat yang terbentuk dalam suatu wilayah atau daerah. Dan ini akan mengangkar menjadi suatu kebiasaan, kepercayaan dan simbol-simbol gitu. Karena kita sering lihat kebiasaan suatu masyarakat di daerah tertentu itu akan terlihat gitu ya. Karena kebiasaannya itu khas biasanya gitu ya. Kebiasaan orang di Sumatera seperti apa, kebiasaan orang di Jawa seperti apa gitu. Nah, itu akan membentuk pula menjadi sebuah kepercayaan gitu. Nah, biasanya dari nilai budaya ini yang sudah dibiasakan akhirnya membentuk suatu kepercayaan gitu yang akhirnya dilakukan secara terus-menerus gitu, dari generasi awal, generasi berikutnya sampai generasi masa kini gitu ya. Dan ini akan membentuk sebuah simbol-simbol yang menjadi simbol kepercayaan tadi. Ini adalah nilai budaya dalam suatu masyarakat. Kemudian selanjutnya berdasarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa ya, organisasi dunia, di sini dinyatakan ada 12 kehidupan, 12 nilai kehidupan, mohon maaf. 12 nilai kehidupan ini yang disebarkan melalui UNICEF. UNICEF ini menyebarkan bahwa diharapkan masyarakat dunia itu mampu menerapkan 12 kehidupan ini. Di antaranya yang pertama adalah kedamaian, kemudian ada penghargaan, kasih sayang, toleransi, kerendahan hati, kejujuran, kerjasama, kebahagiaan, tanggung jawab, kesederhanaan, kebebasan, dan yang terakhir adalah kesatuan. Nah, kalau kita lihat di awal diawali dengan kedamaian. Kedamaian di sini sebetulnya yang diharapkan oleh setiap manusia ya, setiap individu menginginkan kedamaian. Saya yakin tidak ada individu yang inginnya tidak damai gitu ya, pasti selalu ingin damai gitu. Walaupun mereka yang berada di zona perang sebagai tentara atau sebagai pejuang atau sebagai apapun itu yang berada di zaman perang itu, pasti mereka yang paling merasakan keinginan untuk merasa damai gitu ya. Karena dalam kondisi perang, dalam kondisi tidak damai ini sesuatu yang sangat merusak nilai kehidupan gitu ya. Kita bisa lihat kehancuran nilai-nilai kehidupan yang ada di zona perang seperti di Suriah, di Irak gitu ya, dan lain sebagainya. Terjadi sangat sedih sekali kita melihat ya kondisi-kondisi yang ada di sana. Nah, semoga kita semua selalu berada dalam kondisi yang damai. Kemudian yang berikutnya penghargaan. Nah, kalau kita lihat sebetulnya individu selalu senang kalau dia dihargai gitu ya. Tidak ada yang tidak mau dihargai gitu. Orang tidak dihargai biasanya merasa dirinya sedih atau kecewa gitu. Maka penghargaan ini sangat penting, terutama penghargaan antar individu gitu. Nah, ini saling berempati ya antara satu dengan yang lainnya. Selain penghargaan ada juga kasih sayang. Kasih sayang di sini berarti ya kita menyayangi terhadap semua makhluk yang ada di alam ini gitu. Tidak hanya antar manusia tapi juga antar sesama makhluk, termasuk juga alam yang kita tinggali ini gitu ya. Ketika kita tidak sayang terhadap makhluk, tidak sayang terhadap alam, maka banyak yang terjadi saat ini seperti kerusakan alam yang terjadi karena orang hanya memikirkan kerakusan, ingin menguasai harta, menguasai sumber-sumber daya. Akhirnya banyak hal yang rusak karena tidak ada rasa kasih sayang gitu. Dia hanya berpikir untuk individu sendiri gitu. Akhirnya banyak masyarakat yang terdampak negatif karena banjir, ada bencana alam dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yang keempat adalah toleransi. Nah, toleransi di sini dengan kondisi masyarakat yang heterogen, yang berbeda-beda, maka sangat dimungkinkan terjadi perbedaan yang tinggi gitu di antara
individu dan masyarakat. Nah, ketika tidak ada toleransi, maka kemungkinan akan terjadi ya bentrokan, ya akhirnya tidak damai gitu. Maka di sini perlu ada saling menghargai gitu, saling toleransi, saling menerima dengan tiap keadaan, kelebihan dan kekurangan tiap-tiap orang. Intinya ini harus harus dijaga gitu ya. Kemudian kerendahan hati di sini setiap orang harus membawa dirinya kepada kerendahan hati gitu, bukan sifat yang sombong gitu, karena kesombongan justru sifat-sifat yang menimbulkan dampak negatif gitu. Maka butuh individu-individu yang rendah hati, bukan rendah diri tapi rendah hati. Dan ini poin yang menurut saya poin yang paling penting, paling utama adalah kejujuran gitu. Kejujuran ini kita lihat pada zaman saat ini gitu ya, banyak pejabat-pejabat yang menurut saya sudah cerdas, pintar secara akademik, bahkan mungkin kuliahnya di luar negeri, sudah S3, tapi ada juga yang terkena kasus-kasus korupsi gitu ya, mungkin karena ketidakjujuran tadi gitu, oknum-oknumnya ya. Nah, tetapi ketika kejujuran ini dijaga, walaupun dia bukan bukan seorang yang berpendidikan tinggi, tapi dengan kejujuran ini justru akan membentuk lingkungan yang sangat positif gitu ya, yang akan saling mendukung secara baik, secara positif ya. Kalau kita lihat mungkin banyak negara-negara juga yang yang bisa diambil contoh. Salah satu negara di Eropa itu yang tingkat kejujurannya sudah cukup tinggi gitu ya. Mungkin contohnya di Selandia Baru gitu. Selandia Baru yang dekat dengan kita ya, negara kita bukan Eropa gitu ya, tapi Selandia Baru itu menjunjung tinggi kejujuran, walaupun mungkin ada 1-2 yang masih kurang baik, tapi tingkat kejujurannya secara umum sangat tinggi gitu ya. Kemudian kerjasama, nah ini tim, karena manusia itu tidak hidup sendiri, manusia itu makhluk sosial, maka butuh saling interaksi, saling bantu, saling kerjasama, maka kerjasama ini sangat penting. Selanjutnya kebahagiaan. Nah, kebahagiaan ini sebetulnya secara umum masyarakat di Indonesia khususnya ya menginginkan hidupnya itu bahagia gitu ya. Standar bahagianya seperti apa mungkin relatif kalau secara individu, tapi kita butuh minimal kita bisa hidup terpenuhilah kebutuhan hidup kita, tenang kita dalam menjalankan hidup gitu ya, itu kebahagiaan. Kemudian mungkin bagi yang lebih lebih dalam, kita bisa menyeimbangkan diri antara dunia dan akhirat kita gitu ya. Selanjutnya tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini juga penting. Setiap individu harus bertanggung jawab terhadap diri dan lingkungan gitu ya. Nah, ini ada hak, ada juga tanggung jawab gitu. Nah, tanggung jawab ini keluar biasanya. Nah, ini penting sekali, harus dijunjung tinggi, karena banyak mungkin orang-orang yang berada di luar sana yang tidak bertanggung jawab. Misalnya dia melakukan perusakan dan lain sebagainya, ya lepas tangan gitu ya, karena ingin mencari untung gitu ya misalnya, atau mencuri sesuatu karena ingin mencari untung dan lain sebagainya. Nah, kita lihat selanjutnya adalah kesederhanaan. Sederhana di sini bukan berarti miskin ya, tetapi sederhana ini tidak berfoya-foya, tidak tidak menggunakan seenaknya harta yang dimiliki ya. Hidup ya sederhana secukupnya gitu ya. Ya misalnya mungkin di negara kita Indonesia, ketika seorang itu hidup dengan kesederhanaan, maka saya yakin negara ini akan terjaga gitu, alamnya terjaga, lingkungannya terjaga, bahkan mungkin individunya sendiri nanti akan terjaga dengan baik.
Kemudian selanjutnya adalah kebebasan. Kebebasan di sini berarti setiap orang butuh kebebasan gitu, tidak diikat, tidak selalu diawasi terus gitu ya. Butuh individu itu kebebasan, tetapi kebebasan yang terukur gitu ya, bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya tanpa aturan gitu. Diberikan kebebasan untuk menjalani hidupnya dengan cara yang baik dan mengikuti aturan. Yang terakhir adalah kesatuan. Nah, prinsip kesatuan di sini ya saling bersatu manusia ya. Kalau kita ingat semboyan di negara kita adalah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh ya. Berarti persatuan ini sangat penting ya. Terutama di Indonesia, negara kita yang sudah mulai banyak perbedaan, sudah mulai banyak perselisihan, mungkin butuh kita dipersatukan, dipersamakan pola pikirnya gitu, agar tidak saling terjadi bentrok. Mungkin ada perbedaan, tetapi perbedaan itu jadikan sebuah keindahan gitu dalam kesatuan. Nah, ini mungkin beberapa hal yang di share hari ini, di share pada video kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah informasi yang baik untuk rekan-rekan semua, menambah keberkahan dan membawa manfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam sharing kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.